Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali di channel Sukacitamu ID. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum dan sesudah nats bacaan kita ini, penulis kitab Ibrani menuliskan dengan panjang lebar tentang imam dan juga tentang Melkisedek untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar agung yang tentunya berbeda dari imam-imam yang lainnya. Maka untuk menjelaskan ini, maka Paulus menjelaskannya melalui pengutusan Melkisedek. Di dalam Alkitab hanya sedikit referensi yang bisa kita jumpai untuk mendalami tentang kehadiran Melkisedek. Beberapa nats yang bisa kita lihat seperti di Kejadian pasal 14 ayat 17-20, di Mazmur 110 ayat 4, Ibrani pasal 5 dan juga di pasal 7. Tetapi walaupun demikian, dari referensi yang ada ini sudah lebih daripada cukup untuk menjelaskan hubungan Melkisedek dengan Tuhan Yesus. Melkisedek menjadi misterius karena ia hanya muncul sekejap dan kemudian tidak lagi mengetahui tentangnya. Sosok Melkisedek kita ketahui hanya saat ia menjumpai Abraham, yang pada saat itu baru saja menang melawan raja-raja di timur. Dalam kisah itu Melkisedek datang sebagai Raja Salem, dan ia juga adalah imam Allah yang maha tinggi yang menjumpai Abraham dengan membawa roti dan anggur yang kemudian memberkati Abraham. Kemudian di kitab Ibrani pasal 7 ayat 3 dijelaskan juga bahwa Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek menjadi lambang Kristus yang akan datang, yang akan memberikan berkat ilahi kepada umat Allah. Melkisedek menjadi pendahulu yang melambangkan Kristus menjadi imam besar yang agung. Sehingga Yesus ditetapkan menjadi imam besar yang agung bukan karena Yesus yang memuliakan dirinya sendiri, namun sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana Melkisedek diutus oleh Tuhan sebagai Raja Damai Sejahtera dan sebagai imam sampai selama-lamanya. Maka demikianlah Yesus menjadi Raja Damai Sejahtera dan imam yang menanggung kelemahan kita. Yesus menjadi imam yang berbeda dengan imam yang lainnya. Sebab sebelum kedatangan Yesus, Tuhan telah mendahului tanda-tanda
mengenai keimaman Yesus melalui Melkisedek. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, diperlihatkan lagi bagaimana Yesus menjadi imam. Bukan seperti imam yang dipilih di antara manusia, yang mempersembahkan korban dosa bukan saja untuk umat, tetapi untuk dirinya sendiri juga. Tetapi Yesus menjadi imam yang turut merasakan kelemahan kita. Dia sendiri yang menjadi korban yang sempurna untuk keampunan dosa manusia. Dalam hidup pelayanan Tuhan Yesus, dia memperlihatkan kesungguhannya menjadi imam yang melayani dengan turut merasakan dan menanggung penderitaan manusia dalam dosa dengan setia hanya untuk keselamatan manusia. Sehingga Tuhan Yesus menjadi imam agung bagi kita. Dia adalah satu-satunya imam pengantara kita dengan Bapa yang di sorga. Dia adalah imam yang berbuat bagi kita. Dia adalah imam yang turut merasakan penderitaan kita. Dia menjadi pokok dasar keselamatan yang abadi bagi setiap orang. Melalui nats ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan hadir beserta kita untuk memberikan teladan. Bahwa Allah menjadi manusia untuk memperlihatkan tiruan yang baik dalam kehidupan kita. Dia menjadi imam yang memberikan teladan bagi kita. Kita belajar bahwa walaupun Yesus adalah anak Allah, namun ia mau hidup sebagai manusia yang tetap setia dalam penderitaannya. Yang walaupun dia adalah Tuhan, tetapi kuasa itu tidak dipakai untuk meringankan penderitaannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 13 ayat 15, Aku telah memberikan suatu teladan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maka jika kita ada tetap bersama-sama dengan Allah dalam segenap kehidupan kita, maka sikap dan sifat sorgawi akan nyata juga dalam kehidupan kita. Jika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan menjadikan sikap dan ajaran Tuhan Yesus itu menjadi teladan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberikan kita teladan bagaimana kita menghadapi penderitaan. Maka kita dapat belajar dari Tuhan Yesus di dalam menghadapi penderitaannya di dalam nats ini. Yang pertama adalah doa. Dalam menghadapi penderitaannya Tuhan Yesus berdoa, bahkan dengan ratap tangis. Yesus sendiri berdoa, apalagi kita ini yang sangat lemah. Kita tidak bisa lepas dari doa kepada Tuhan. Ketika kita ada niat untuk berdoa, hal ini menandakan bahwa pergumulan itu pasti dapat kita hadapi. Ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, maka itu artinya kita tidak sendiri menghadapi pergumulan itu, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Doa adalah kekuatan dan peneguhan bagi kita. Ketika kita memanjatkan doa, maka kita bukan lagi ketakutan yang menguasai diri kita ini, tetapi kita akan dikuasai oleh kekuatan dan meyakinkan dari Tuhan. Sehingga doa itu tidak hanya sekedar permohonan, namun ketika kita berdoa, saat itu juga Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan dan keyakinan untuk dapat menghadapi penderitaan yang kita hadapi. Yang kedua adalah taat di dalam penderitaan. Walaupun Tuhan Yesus adalah anak, namun dia taat dalam penderitaannya. Sebenarnya dia adalah Tuhan. Apa yang tidak dapat dilakukan dalam penderitaannya. Namun dia taat dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib. Hal ini menjadi tiruan yang berharga bagi kita. Bagaimana kita dapat meniru ketaatan Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Seperti apapun pahitnya, derita dan pergumulan yang sedang kita hadapi, tetaplah kita menjalani dengan tidak gentar. Jangan pernah lari dari masalah dan jangan tinggalkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan.
Yang ketiga, menerima dengan iman segala sesuatu. Dalam penderitaannya, Tuhan Yesus berdoa agar luput dari maut. Namun apa yang terjadi? Tetap Yesus mati dengan hina di kayu salib. Bisa muncul pertanyaan, apakah tidak ada kuasa dari doa Tuhan Yesus? Jika kita melihat dan memahami perbuatan dan kasih Tuhan, bisa saja iman kita goyah, bahkan meninggalkan iman kita. Namun kita harus ingat bahwa kita tidak dapat mengukur dan menilai kebesaran perbuatan Tuhan dengan pikiran dan logika kita. Selama kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tetap taat, walaupun yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan dan pikirkan atas hidup ini, namun Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Apakah doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan untuk luput dari maut? Dari logika manusia tentu jawabannya tidak dikabulkan. Namun dari rencana besar Tuhan, apa yang terjadi jauh lebih dari situ. Lihatlah apa yang terjadi pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Bukan hanya Tuhan yang hidup, tetapi juga memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Maka demikianlah kita memahami, walaupun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak seperti yang kita harapkan, namun Tuhan akan berbuat jauh lebih besar. Yang terbaik akan diberikannya kepada kita di dalam pergumulan yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.